Nah, buat yang belum menderita diabetes, cek faktor risiko Anda mengidap penyakit diabetes. Apakah ada turunan diabetes atau tidak, punya hipertensi dan berat badan. Diabetes itu apa sih, Dok? Kalau dijelaskan. Diabetes itu gangguan metabolisme yang menyebabkan seseorang mengalami resistensi insulin. Jadi yang mengakibatkan gula darahnya tinggi. Gitu. Gejalanya apa aja, Dok? Gejala awalnya mungkin sering lapar, sering haus, kemudian ada penurunan berat badan, kesemutan, baal. Nanti makin lama mungkin jadi ada penurunan pandang dan lain-lain. Tapi kadang-kadang beberapa orang tuh gula langsung tinggi tanpa ada gejala apapun. Jadi datang ke rumah sakit langsung misalnya dalam keadaan sudah tidak sadar. Bahkan lagi ada yang baru ketahuan diabetes pas sudah serangan jantung di ICU. Jadi baru ketahuan saat sudah terjadi komplikasi. Karena itu penting untuk rutin memeriksa kesehatan, terutama kalau ada turunan diabetes. Faktor penyebabnya apa sih, Dok? Biasanya dikeluhkan pasien diabetesnya. Faktor penyebab seseorang kena diabetes. Satu, kalau dulu selalu nyebut turunan, tapi sekarang itu kayaknya hanya dikit persentasenya, mungkin hanya 20%. Yang paling banyak, terutama sejak era COVID, itu lifestyle. Ya, jadi aktivitas fisik yang kurang, pola makan yang tidak sehat, dan kegemukan. Gitu sih. Tapi, Dok, sekarang kan zaman sekarang kan katanya nasi gini. Setuju dengan itu ya? Karena nasi katanya menyebabkan diabetes juga faktor penyebab. Sebetulnya tidak. Indonesia itu kan memang makanan pokoknya nasi. Nasi memang indeks glikemiknya tinggi. Tapi bukan berarti nasi itu menyebabkan seseorang menjadi diabetes. Makan nasi yang kebanyakan, intinya kalau misalnya kalori yang masuk ke badan lebih tinggi daripada kalori yang keluar, itu kan menyebabkan kegemukan. Nah, kegemukan itulah yang bisa menyebabkan seseorang diabetes. Tapi terima kasih sudah ditanya, karena banyak hoax yang beredar di masyarakat. Katanya kalau diabetes nggak boleh makan nasi putih, harus makan nasi sisa kemarin ya. Tidak benar. Yang penting kita harus mengatur jumlah porsi yang kita makan, jenis makanannya, dan jadwal makannya kapan saja. Nah, itu yang sering sulit dipahami sama masyarakat. Kalau minuman kemasan, Dok, kan juga katanya salah satunya yang menyebabkan anak-anak jadi banyak yang kena juga sekarang. Betul. Minuman dalam kemasan itu kandungan gulanya sangat tinggi, makanya dia bisa disimpan dalam kemasan kan. Nah, jadi sekarang saya lihat di beberapa supermarket ya, sudah ada warning tuh. Belum semua, tapi harusnya memang ada peringatan mana yang tinggi gula, garam, lemak kan. Itu sudah ada di Germas tuh, di Kemenkes sudah mulai dipromosikan. Jadi masyarakat juga aware bahwa makanan yang kandungan gula atau garamnya tinggi itu risiko jangka panjang. Tadi saya baru baca data yang dengan yang anak-anak tadi, Dok, katanya makin meningkat yang penderita anaknya, Dok. Benar? Betul, kalau dulu kan diabetes tipe 2 itu usianya 30 ke atas, 40 mungkin. Kalau sekarang antara umur 20 sampai 30 pun sudah ada yang menderita diabetes tipe 2. Gitu. Jadi umur bergeser. Diabetes tidak lagi tidak dijamin menyerang usia tua. Sekarang yang usia muda, anak-anak muda juga, dewasa muda, banyak yang terkena diabetes. Karena lifestyle tadi, Dok. Karena lifestyle, kemudahan mendapat makanan kan tinggal tik makanan datang. Jadi kemudahan itu membuat orang jadi susah bergerak. Tapi di sisi lain saya lihat fenomena yang sekarang juga bagus ya. Sekarang kan ngetren tuh yang fun walk, fun run, ya maraton itu hebat banget. Tapi yang maratonnya berlebih, pedal ya. Jadi sekarang saya lihat juga anak-anak muda sudah mulai banyak mempromosikan hidup sehat. Gitu. Tapi kan banyak yang masih takut dengan diabetes nih. Maksudnya apa sih yang ditakutin dari diabetes di masyarakat, atau banyak masa takut kena sakit ya? Betul. Jadi sesuatu hal yang tidak diketahui itu tentu bikin orang ketakutan. Kenapa diabetes berbahaya? Karena dia itu mother of disease. Komplikasi dia itu yang bikin orang bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa cuci darah, bisa amputasi kaki yang karena luka tidak sembuh-sembuh. Banyak komplikasinya, karena itu menakutkan. Tapi yang anehnya lagi, masyarakat hanya takut bahwa kalau minum obat diabetes bisa kena ginjal. Nah, itu persepsi yang salah. Padahal gula yang tidak terkontrol lah yang menyebabkan
semua morbiditas lain, penyakit lain. Nah, jelas lah, jadi pasti kalau seseorang diabetes tuh takut, tapi jangan khawatir. Ambil ilmunya, kenali penyakitnya, kemudian kendalikan diabetesnya. Insya Allah Anda tetap bisa hidup berkualitas panjang umur. Jadi kan gula itu dibutuhkan untuk endorfin, udah kalau koreksi kalau salah, buat naikin semangat gitu. Jadi kalau Enggak, ya, makanya kata orang menaikkan semangat kalau lebih jadi gimana? Tetap pakai gula atau ngurangin gula untuk gini. Jadi konsep, sering pasien nanya, dok makanan apa yang dipantang? Aduh mas, di Bandung aja makanan begitu banyak ya mereknya. Prinsipnya simple kalau saya ke pasien biar nggak bingung. Makan aja teratur, yang penting 3J, jumlah, jenis, jadwal. Jumlahnya harus pas, tidak berlebihan. Jenisnya harus benar, raw food. Raw food itu yang misalnya saya selalu bilang makanan pokok aja, makanan pokok kita sehari-hari. Di luar makanan pokok itu berarti cemilan. Nah, cemilan-cemilan berbahan terigu itu yang dikurangi. Kemudian jadwalnya, jadi kalau belum waktunya makan ya udah tahan dulu, nggak usah makan. Beberapa mungkin menerjemahkannya sebagai intermittent fasting, sebetulnya itu pengaturan jadwal kan. Cuman yang sering salah juga dipahami oleh pasien diabetes dan terutama yang lansia, malah jadi nggak mau makan. Yang lapar mah jadi sedih ya. Jadi bukan masalah gula, lapar itu bikin orang tidak bahagia. Karena itu di kesempatan ini juga saya mau mengajak, menghimbau semua diabetesi untuk bergabung ke komunitas yang terpercaya, komunitas Persatuan Diabetes Indonesia. Di sana berkumpul sesama penderita diabetes, dokternya ada, perawatnya ada, ahli gizinya ada, jadi bisa sharing, bisa mendapatkan informasi yang benar, bukan hoax gitu. Jadi masih nyambung dengan diabetes center nih. Tadi itu apa dok? Boleh dijelaskan? Kebetulan di sini kita punya layanan unggulan diabetic center. Itu artinya ada dokter pelayanan terpadu lah. Muhammadiyah itu pelayanan terpadu. Ada dokter spesialis endokrinnya, kita punya persadianya, kemudian labnya lengkap, ahli gizi juga ada. Jadi one stop service untuk pasien-pasien diabetes yang memerlukan konsultasi ke mata sudah ada. Terus kan harus evaluasi jantung juga kan, ginjal juga, jadi terpadu. Karena ya tadi diabetes itu pasti bukan berdiri tunggal, dia itu pasti ada rembetan-rembetannya. Kalau sudah sudah lama menderita diabetesnya, paling enggak hipertensi gitu kan, kolesterol, ya satu paket lah gitu. Terakhir pesan untuk yang belum menderita dan jangan juga dan yang sudah. Nah, buat yang belum menderita diabetes, cek faktor risiko Anda mengidap penyakit diabetes. Apakah ada turunan diabetes atau tidak, punya hipertensi dan berat badan. Untuk mendeteksi seorang prediabetes itu tinggal periksa HbA1c saja. Dari kadar HbA1c kita bisa tahu kita itu tidak diabetes, prediabetes atau bakal diabetes atau sudah diabetes. Dan bagi yang sudah diabetes, ini berarti prevensi sekunder dan tersier ya. Kalau tadi kan prediabetes, prevensi primer jangan sampai diabetes. Prevensi sekunder bagi yang diabetes, kendalikan diabetes Anda. Diabetes itu bukan hanya gula yang diperhatikan, tapi tekanan darah, target kolesterolnya, kemudian lifestyle dan lain-lain, sehingga biarpun Anda diabetes tetap bisa hidup berkualitas. Dok, saya mau nanya. Jadi kondisi diabetes di Indonesia ini kalau dibandingkan sama negara di luar Indonesia seperti apa sih? Ada datanya nggak? Kalau misalnya tanya kondisi diabetes ya, sebetulnya hanya 1 dari 2 orang yang aware dia diabetes. Saya lupa data terakhir, tapi hampir setengahnya lah, 3 dari 10 orang itu harusnya diabetes. Dan di Indonesia itu karena kita populasi sangat besar, tentu diabetesnya tinggi. Cuman yang harus ditanyakan mungkin bagaimana orang-orang diabetes di Indonesia, targetnya apa, penanganannya. Itu kadar HbA1c orang Indonesia itu jelek kalau dibanding sama di luar, jadi belum mencapai target. Ya banyak faktor kalau di Indonesia, mungkin akses pengobatan kan BPJS hanya sebulan sekali kalau yang pakai BPJS, kemudian obat-obat yang tersedia, dan satu lagi yang penting, resistensi terhadap pemakaian insulin.
di kita itu belum memasyarakat dan justru amit-amit gitu. Kalau bisa nggak usah pakai insulin. Padahal buat dokter mah insulin itu mukjizat ya. Begitu ada insulin, eh, target pengobatan bisa lebih cepat tercapai, kemudian pasien lebih cepat bugar ya.